Teman-teman, kita berjumpa lagi untuk membahas satu isu lagi, masih tentang tanaman porang. Jadi di Indonesia sekarang ini lagi heboh adanya aturan Indogap. Apa itu Indogap? Indonesian Good Agriculture Practice. Jadi di situ dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 tentang keamanan, mutu, dan gizi, bab 3 pasal 3. Yang kedua, peraturan Menteri Pertanian nomor 48 garing Permentan garing OT titik 140 garing 10 garing 2009 tentang pedoman budidaya buah dan sayur yang baik. Jadi ini aturan sebenarnya sudah lama, bahkan kalau kita melihat beberapa berita itu mulai dirumuskan di tahun 2014. Nah, teman-teman, apa saja yang menjadi target dari Indogap ini? Yang pertama adalah meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang keenam, mempertahankan kesuburan lahan. Yang ketujuh, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan. Yang kedelapan, mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Yang kesembilan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan. Yang kesepuluh, meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar internasional dan domestik, memberi jaminan keamanan terhadap konsumen, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Maksud dari Indogap ini begitu mulia, begitu baik untuk hasil, mutu, dan gizi pangan kita di Indonesia. Kenapa? Karena tanpa adanya jaminan kualitas mutu, gizi pada tanaman pangan kita, maka yakin dan percaya tanaman kita atau hasil produksi tanaman pangan kita, tanaman sayuran kita, tanaman buah kita itu tidak akan mampu bersaing di kancah internasional. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas tanaman yang kita hasilkan, baik dari sisi kesehatannya untuk dikonsumsi manusia ataupun terhadap alam sekitar kita, tanah yang kita budidaya, tempat kita berbudidaya. Karena kenapa? Indogap ini akan menerapkan sistem semi organik dan organik. Kenapa? Karena dengan cara pertanian semi organik ataupun organiklah, maka kehidupan pertanian kita akan berkelanjutan. Hari ini dan bahkan tahun-tahun sebelumnya, petani kita di Indonesia sudah mengotori lahannya sendiri dengan banyaknya residu kimia yang tersimpan di dalam tanah. Perlu teman-teman ketahui bahwa satu kali Anda menyemprotkan baik itu dari herbisida kimia atau pestisida kimia, maka 15 tahun residu itu tidak akan terangkat atau tidak akan terurai di dalam tanah. Ini menjadi PR untuk kita semua, bagi semua teman-teman petani di seluruh pelosok negeri ini, agar terus merubah pola pertaniannya dari sepenuhnya itu kimia, pestisidanya kimia, herbisidanya kimia, pupuknya juga kimia, berubah kita untuk mengurangi minimal 50% penggunaan kimia itu, agar apa? Sayur yang kita hasilkan atau kita produksi itu menjadi sehat,
buah yang kita hasilkan juga sehat, dan yang lebih penting tanaman pangan yang kita hasilkan itu sehat. Karena ketika sehat maka orang Indonesia yang berdomisili di Indonesia bisa memakan dengan betul-betul yakin akan kesehatannya. Tetapi berbeda ketika itu dilakukan dengan metode kimia. Teman-teman, kenapa baru sekarang ada wacana-wacana atau informasi tentang Indogap ini? Itu dikarenakan belum tersosialisasikan dengan baik, baik dari penyuluh pertanian ataupun dari lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pertanian. Kesimpulan dari Indogap ini adalah bagaimana memperhatikan aspek keamanan penggunaan produk perlindungan tanaman. Yang kedua, ini yang dimaksud adalah penggunaan pestisida, fungisida, insektisida, fungisida, bakterisida dan sejenis-sejenisnya. Terus yang kedua, bagaimana aspek mutu yang dihasilkan itu betul-betul mutu standar grade food yang aman dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga adalah aspek lingkungan yang kita tempati atau kita berbudidaya di situ, bagaimana bisa aman lingkungannya, dalam artian tidak menyisakan residu yang banyak di dalam tanah itu. Dan yang keempat adalah aspek sosial. Aspek sosial maksudnya di sini bagaimana berkelanjutan pertanian kita, terhubung antara si petani, produsen pupuk dan pestisida, terus terhubung lagi dengan para pabrikan di beberapa jenis tanaman dan para eksportir yang siap memasarkan produk-produk kita di seluruh belahan dunia. Nah, ini patut untuk kita bersama-sama menjalankan program ini agar kedepannya porang ini tidak lagi menjadi hambatan untuk bisa diekspor ke luar negeri, terutama di negara-negara yang sudah menerapkan sistem GAP ini atau GHCC itu, karena pasti kita produknya tidak akan mampu bersaing kalau syarat yang ditetapkan oleh negara-negara penerima bahan tanaman bahan baku yang kita hasilkan ini tidak kita penuhi standarnya. Teman-teman sekalian, kita melihat beberapa bulan lagi ke depan Indonesia akan panen porang, akan panen secara bersamaan di beberapa provinsi. Nah, ini yang kita perlu hati-hati karena di awal panen saja harga sudah mulai turun. Bagaimana ketika memang terjadi panen raya yang jumlah produksi semakin banyak dan kapasitas tampungan dari pabrik juga insya Allah tidak akan terpenuhi, sehingga kita harus bersama-sama melihat peluang ini ke depan. Mungkin untuk video-video selanjutnya kita akan membahas masih tentang seputaran porang, karena kalau tidak ada yang menyuarakan maka pasti petani sendiri yang akan menjadi korban. Kalau tidak ada yang menyuarakan, pasti ujung-ujungnya petani lagi yang akan menderita kerugian. Begitu teman-teman, salam dari Makassar.